Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data sebagai bahan dasar untuk penelitian hadis Nabi, terutama penelitian kesahihan sanad hadis. Setelah kita selesai melakukan takhrij hingga kemudian mengetahui peta ya, jalan periwayatan hadis dari Rasulullah hingga kepada para mukharrij, nah barulah kemudian sekarang kita meneliti atau mulai meneliti kualitas sanad hadis, apakah benar nisbat hadis tersebut kepada Rasulullah, apakah bisa diyakini bahwa hadis tersebut memang datangnya dari Rasulullah atau dari sumber pertamanya, entah itu Rasulullah atau sahabat atau tabi'in, ataupun tidak. Nah, oleh karena itu sebelum kita lebih jauh lagi menetapkan kesahihan sanad atau kesahihan nisbat sebuah hadis kepada Rasulullah khususnya, maka terlebih dahulu supaya mudah kita mengumpulkan data biografi para perawi hadis tersebut untuk kemudian nantinya kita lakukan analisis yang setelah itu kemudian bisa kita simpulkan kualitas nisbatnya, apakah sahih, apakah hasan, ataukah dhaif, ataukah dhaif jiddan, dhaif yang parah, ataukah alias semi palsu, atau jangan-jangan palsu. Nah, ini adalah beberapa produk, ya, beberapa hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian kesahihan sanad atau kesahihan nisbat sebuah hadis kepada Rasulullah nantinya. Baik, langsung saja kita simak beberapa poin penting ya terkait dengan bagaimana sih mengumpulkan data biografi perawi hadis. Oleh karena itu kita lihat sekarang. Nah, sebelum kita belajar atau praktik mengumpulkan data perawi, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan terlebih dahulu, supaya nanti prosesnya menjadi lebih mudah. Yang pertama tentunya kita harus terlebih dahulu menentukan hadisnya, yaitu dengan melakukan takhrij dan i'tibar. Ya, i'tibar ini bagian dari takhrij. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas, apa itu takhrij, apa itu i'tibar. Nah, dalam hal ini tentu kita dalam melakukan takhrij tujuannya adalah memastikan keberadaan sebuah hadis atau apakah hadis itu benar-benar ada atau tidak ya. Terus kalau ada di mana, buktinya apa. Nah, tentu sebagai bukti bahwa hadis itu ada adalah hadis itu lengkap dengan sanadnya dan ada referensi atau masdar asli yang mempertanggungjawabkan sanad tersebut. Baik, setelah selesai melakukan takhrij dan i'tibar, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita siapkan. Yang pertama adalah bahwa kita sudah punya hadisnya. Artinya di sini hasil satu ya telah ditemukan sanad hadis lengkap dengan referensinya. Dalam hal ini adalah al-masdarul asli lil hadis. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang apa itu masdar asli. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa sebuah hadis itu memang benar-benar ada. Kemudian yang kedua, ya, telah terkumpul juga data hadis pendukung yang dalam hal ini adalah disebut dengan syahid dan mutabi'. Ya, pertemuan lalu sudah kita bahas tentang syahid dan mutabi' melalui kegiatan yang namanya i'tibar, atau kita bisa juga menyebutnya dengan jam'ur riwayat, mengumpulkan hadis-hadis yang satu makna, satu tema, sehingga bisa kita ketahui ada sanad pendukung, ada hadis pendukung untuk memastikan hadis itu ada atau tidak. Bedanya syahid dan mutabi umumnya, ya kalau syahid itu dari jalur sanadnya itu ada perbedaan nama sahabat, artinya sahabat yang berbeda. Tapi kalau mutabi sahabatnya sama, tapi kemudian di bawahnya itu ya dari generasi tabiin sampai ke bawah terus itu ada percabangan, ada banyak perawinya. Tapi di level sahabat perawinya misalnya hanya satu. Nah, ketika ada sahabat lain yang meriwayatkan, misalnya satu hadis yang kita miliki itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian setelah kita takhrij, kita lakukan i'tibar, ternyata ketemu jalur lain, misalnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maka Sayyidina Anas bin Malik di sini
menjadi syahid, menjadi bukti, saksi ya, bahwa hadis ini benar-benar ada, benar-benar disampaikan oleh Rasulullah ya, sebagai saksi untuk siapa? Untuk Abu Hurairah ya, untuk Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah, misalnya seperti itu. Tapi ketika setelah kita cari ternyata ketemu ya, setelah kita takhrij ketemu ada 5 atau 10 hadis. Ternyata semuanya di sahabat ini jalurnya Abu Hurairah. Maka jalur yang pertama kita miliki itu sebagai hadisul asal, hadis pokoknya, hadis induknya yang sedang kita teliti. Ya, kemudian sisanya itu adalah sebagai mutabik, sebagai ya, sanad pendukung, penguat ya, atau sanad pelengkap ya, mutabik sebagai sanad pelengkap bahwa dari yang menyatakan ini dari Abu Hurairah itu tidak satu orang, tapi ada banyak orang. Kalau syahid yang menyatakan bahwa ini dari Rasulullah, itu bukan hanya satu orang, yaitu bukan hanya Sayyidina Abu Hurairah, tapi juga Sayyidina Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain. Disinilah pentingnya kita melakukan iktibar guna mendapatkan syahid dan mutabik. Sekali lagi ini review. Ya, kemudian hasil yang ketiga yang penting untuk kita cermati, kita miliki terlebih dahulu adalah telah terkumpul hadis-hadis pelengkap. Dalam hal ini ya kita sebut dengan ahaditsul bab. Ya, meskipun sanadnya berbeda, matannya berbeda, tapi kalau kasusnya sama atau temanya, topiknya sama, itu bisa kita akomodir. Meskipun nanti ini tidak masuk dalam kategori skema sanad ya, tidak kita masukkan dalam menggambar bagan sanad atau pohon sanad atau peta periwayatan sanad. Ini hanya untuk memastikan bahwa memang ada hadis tentang topik tersebut. Nah, tujuannya untuk itu. Ini sebagai alternatif seandainya syahid dan mutabik tidak berfungsi. Ya, karena tidak semua syahid dan mutabik itu mampu atau bisa difungsikan untuk menguatkan keberadaan atau keadaan sebuah hadis. Makanya ada alternatif nantinya yaitu ahaditsul bab. Untuk menyempurnakannya, jadi menyempurnakan keyakinan kita bahwa hadis tersebut memang benar ada, atau untuk menjadi alternatif seandainya tidak ditemukan hasil satu, hasil dua, hasil takhrij, syahid dan mutabik tidak ditemukan, atau kalaupun ditemukan syahid dan mutabiknya tidak berfungsi, tidak berdaya untuk menguatkan keberadaan hadis yang sedang kita teliti. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bahwa hasil satu dan hasil dua, takhrij, syahid dan mutabik tadi itu telah kita buat skema sanadnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran utuh peta periwayatan hadis tersebut dari masa ke masa. Dan hasilnya nanti kita bisa mendapatkan informasi tentang manakah sanad yang ali dan manakah sanad yang nazil. Dan kemarin waktu membahas tentang skema sanad, kita sudah membahas sedikit tentang ali dan nazil. Sanad yang jumlah rawinya sedikit itu yang ali, sanad yang jumlah rawinya banyak itu nazil. Nah, sanad yang ali itu lebih diduga lebih bagus. Ini bisa menjadi hipotesis. Ya, tentu dengan syarat bahwa mukharrijnya itu memang orang yang hidupnya di abad-abad awal, sehingga sedikitnya jumlah rawi itu memang benar-benar karena dekat masanya. Nah, atau karena memang benar-benar sedikit, tidak ada yang digugurkan. Atau kalaupun tahun wafatnya mukharrij itu agak belakangan, maka syaratnya adalah semua rawi yang ada di situ harus mu'ammarin, orang yang berumur panjang semuanya, sehingga wajar kalau misalnya, oh ini mukharrijnya wafat abad ketiga, akhir abad ketiga misalnya, atau awal abad keempat misalnya, wafat tahun 300 Hijriah. Nah, ini kan harusnya ada paling tidak 5 atau ya 6 ya. Tapi kok cuma 3 jumlah perawinya. Nah, setelah diteliti ternyata 3 orang ini semuanya mu'ammarin, berumur panjang semuanya. Nah, misalnya umurnya 90 atau bahkan 100, nah, semua rawi yang ada di situ 3 itu. Sehingga wajar kalau muridnya al-mukharrijnya itu wafat tahun 300 sampai kepada Rasulullah, hanya 3 orang itu masih wajar, ya, bisa dimaklumi, bisa dipahami, karena boleh jadi masing-masing murid tadi bertemu di usianya yang sepuh, yang sudah tua. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua dari menggambar bagan sanad,
selain kita mendapatkan informasi tentang manakah sanad yang ali dan manakah sanad yang nazil, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang nama-nama rawi yang sama, nama-nama rawi yang hilang, nama-nama rawi yang tidak jelas, tidak disebutkan secara jelas, nama rawi yang double, nama rawi yang disembunyikan, ya, tertulis mudallas, nama rawi yang ditambahkan, entah itu karena mudroj atau karena ziyadatus thiqat atau karena yang lain, nama yang terbalik, nama yang tertukar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kasus-kasus nama nanti dalam penyebutan sanad itu yang kalau tidak kita gambar seperti ini, kita kesulitan. Nah, bukan tidak bisa, tapi kesulitan. Kecuali bagi orang yang memang sudah hafid, sudah hafal banget ya dengan hadis-hadis Nabi, sanadnya, perawinya, itu mudah saja tanpa menggambar. Tapi kalau pemula seperti kita, maka sangat dibantu, kita akan sangat terbantu oleh adanya skema sanad ya, atau pohon sanad alias bagan sanad. Kita menyebutnya banyak, ada haikal asanid, ada syajaratul asanid, ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian setelah itu barulah kita menentukan pilihan sanad yang hendak kita jadikan sebagai sampel penelitian. Itu kalau kita pengen menyurvei kesahihan hadis. Ini kita mengadopsi salah satu istilah dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, kita selalu dikenalkan dengan istilah survei dan sensus. Kalau survei itu berarti kita hanya memilih beberapa sanad saja, beberapa data saja untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi tidak perlu kita pilih semuanya. Tapi kalau kita melakukan sensus, berarti seluruhnya tanpa terkecuali harus kita teliti. Masing-masing punya kelebihan. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menentukan untuk menggunakan pendekatan survei untuk meneliti kesahihan sanad hadis, kesahihan nisbatnya kepada Rasulullah, maka kita harus memilih sampel. Nah, dengan tahu bahwa mana yang ali, mana yang nazil, mana yang dari kutubus sittah, mana yang bukan, itu memudahkan kita untuk melakukan survei. Ya. Tapi kalau kita ingin meneliti, menyensus, ya, melakukan sensus kesahihan sanad hadis, maka kita perlu meneliti satu persatu sanad hadis itu tanpa terkecuali. Jadi nggak perlu melakukan mengambil sampel seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan? Ada perangkat yang perlu kita persiapkan. Perangkat utama aslinya itu adalah ya kitab-kitab rijalul hadis, karena tujuan kita tadi kan mengumpulkan data biografi perawi hadis. Jadi di sini yang diperlukan paling utama tentu adalah berupa kitab-kitab rijalul hadis. Apa saja kitabnya? Ada banyak sekali. Nanti kita lihat beberapa di antaranya saja. Ya, yang lebih bagus tentunya adalah versi cetak yang muhakkak, yang sudah ditahqiq, yang tahqiqnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita bicara nanti karena waktu untuk bicara itu tentu harus ada sesi khusus ya. Kalau tidak punya versi cetak karena kitabnya tebal-tebal, jilidnya sangat banyak dan langka untuk di sini dan juga mungkin harganya juga cukup mahal. Nah, sekarang sudah tersedia seluruhnya ya dalam versi PDF yang bisa diunduh gratis. Ya, ini enggak gratis sebenarnya karena kita harus pakai kuota, tapi setidaknya kita tidak perlu transfer untuk membayar gitu. Nah, ini sudah tersedia gratis banyak sekali ya, di situs-situs penyedia kitab PDF. Nah, yang lebih bagus yang versi scan tadi ya dari hasil cetak itu kemudian di scan lengkap dengan sampulnya dengan semuanya ya, ada tahqiqannya. Nah, ini sehingga sama persis dengan versi cetak sehingga penyimpanannya lebih mudah untuk kita. Oke, kalau kita tidak punya juga atau kadang punya tapi tidak lengkap karena kita mungkin tidak kenal dengan nama-nama kitab itu, maka kita bisa menggunakan aplikasi bantu. Sekali lagi ini silahkan dipilih. Ya, silahkan dipilih. Tentu akan lebih bagus lagi, sempurna kalau Anda mencarinya pakai aplikasi. Setelah ketemu di aplikasi, Anda cross check, Anda lihat di versi cetaknya atau versi PDF-nya, itu akan lebih sempurna. Ya, akan lebih bagus. Tapi seandainya Anda merasa sudah cukup ya dengan pakai aplikasi,
ya untuk sekedar kebutuhan konsumsi pribadi, konsumsi non akademis, nah itu mungkin masih bisa ditolerir. Baik, ada dua aplikasi setidaknya yang bisa kita pakai. Ya, pertama adalah aplikasi Maktabah Syamilah, yang kedua adalah aplikasi Jawami'ul Kalim. Saya akan coba tunjukkan ya bagaimana kalau menggunakan Maktabah Syamilah. Ketika kita menggunakan Maktabah Syamilah, tentu yang perlu kita tahu adalah ikon-ikonnya itu ya. Nah, icon-iconnya itu mana saja yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan data biografi perawi hadis. Ini yang kebetulan yang saya miliki adalah Syamilah yang versi agak lama ya. Ada yang terbaru, tapi saya kira sekali lagi kalau kita mengenali tombol-tombolnya, fitur-fiturnya, atau nama-nama menu yang ada di sini, insya Allah tidak kesulitan meskipun versinya sudah baru. Tinggal kita terbiasa atau tidak. Untuk menelusuri biografi perawi hadis, di sini kita bisa memanfaatkan fitur yang pertama adalah kita bisa menggunakan ini Ctrl T, ya, CTRL plus T. Jadi nanti ada bahas, kalau di sini mau menunya menu bahas, kemudian fit tarojim. Nah, tarojim itu di sini adalah biografi, ya, biografi para perawi, para tokoh, para perawi hadis khususnya. Nah, alternatifnya menggunakan Ctrl T kalau di saya. Jadi CTRL plus T, nah, kita klik, nah, nanti akan muncul ini, nah akan muncul menu itu tampilan seperti ini. Ya, nah di tampilan ini kita akan masukkan nanti di sini nama perawinya. Baik, atau bisa juga kalau tidak menggunakan ini, kita bisa menggunakan simbol ini, tarjamah. Nah ini, tarjamah itu bentuk mufrad dari tarojim tadi. Kalau tadi bahas fit tarojim, mencari biografi-biografi. Nah kalau ini tarjamah, menu tarjamah, menu biografi. Menunya sama persis. Jadi gambarnya apa ini ya? Gambar kertas yang di tombol, diketuk pakai tombol satu tombol jari itu. Nah ini tarjamah. Nah, ini kalau kita klik akan muncul tampilan seperti ini persis. Ini saya tutup dulu supaya kelihatan bedanya. Tarjamah, nah ini ya. Nah, persis seperti ini, sama, tidak ada bedanya. Ini memudahkan kita. Misalnya kita mau mencari rawi yang namanya Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Ya sudah, kita ketik namanya di kolom ini, kita enter saja. Kalau nggak kita enter, kita pakai ikon teropong ini ya. Nah, di sini ada Qutaibah bin Sa'id yang tanda warna merah atau diwarnai berbeda, itu yang menunjukkan yang kata kunci yang kita cari. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif As-Saqafi. Di sini ada Ruwatu Tahdzibain. Nah, ini yang penting kawan-kawan. Ruwatu Tahdzibain itu adalah rawi-rawi yang namanya ada di dalam Tahdzibul Kamal dan Tahdzibut Tahdzib. Ini adalah dua kitab Rijalul Hadis yang memuat rawi-rawi yang ada dalam Kutubus Sittah khususnya. Ya, jadi itu pasti ada di situ. Nanti rawi-rawi yang ada di sini sudah disimpulkan, sudah disajikan secara ringkas oleh penyusun Maktabah Syamilah, pembuat aplikasi Maktabah Syamilah ini, sehingga sudah enak, kita itu sudah dimanjakan dengan data seperti ini, sudah kita tinggal pakai lah bahasanya gitu ya. Kesimpulannya sudah ada menurut Ibnu Hajar di dalam Tahdzibut Tahdzib, atau menurut Az-Zahabi dalam Al-Kashif ya. Kalau ini Ibnu Hajar di Taqribut Tahdzibnya, ya, bukan yang di Tahdzibut Tahdzibnya, karena kalau di Taqribut Tahdzib itu sudah menjadi kesimpulan beliau. Tapi kalau ingin tahu data lengkapnya, nanti ada di sini. Nah, di Tahdzibul Kamal, ada juga di Tahdzibut Tahdzib, biasa di bawah Tahdzibut Tahdzib. Nah ini. Nah, kalau Hafidz Ibnu Hajar ya, fi Tahdzibut Tahdzib. Ini daftar nama gurunya, daftar nama muridnya. Masing-masing ini sudah bisa kita klik ya, kecuali yang belum. Untuk mendapatkan biografi baru lagi. Jadi mudah kita mengumpulkan data biografi di sini, asalkan kita sudah bisa memastikan terlebih dahulu nama-nama yang ada dalam sanad hadis yang sedang kita teliti.
Ini ada nama lengkapnya, nama lengkap nanti ada cara bacanya, ya. Kemudian ada tahun lahirnya, kadang nggak ketemu ya, karena tidak semua orang diketahui tahun lahirnya. Zaman dahulu ya, belum ada akte kelahiran. Jadi belum ada KTP, belum ada akte kelahiran, pencatatan sipil mungkin belum serapi hari ini. Ya, kita saja di Indonesia baru-baru ini saja rapih gitu ya. Sebelumnya kan juga tidak rapi, banyak orang yang tidak tahu tanggal berapa lahirnya, apalagi ini zaman dahulu kala, maka banyak sekali nanti yang tidak diketahui tahun lahirnya. Jadi kalau tidak ketemu tahun lahir, tidak ketemu tahun wafat, ya sudah, sampaikan saja tidak ketemu, tidak usah bingung, nggak harus ketemu, karena memang tidak semua orang tahu, tidak semua orang diketahui. Bahkan nanti akan ketemu juga, tahun wafatnya itu berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang bilang 240, ada yang bilang 241, 243, 250, bahkan selisihnya bisa sampai 10 tahun. Itu juga nggak usah bingung, karena memang sekali lagi begitulah perbedaan ingatan saat itu. Nanti bisa kita analisis. Nah, kalau terjadi perbedaan begitu, sampaikan semua. Nah, ada yang bilang siapa, misalnya menurut Imam Ahmad ini wafatnya 240, tapi menurut Imam Ibnu Ma'in ini wafatnya 243. Nah, sampaikan saja semuanya. Rawalahu, nah ini data sebaran riwayat rawi tersebut. Qutaibah bin Sa'id riwayatnya tersebar dalam 6 kitab. Seluruh ulama kutubus sittah ya, penyusun kutubus sittah itu meriwayatkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id. Artinya ini adalah rawi yang benar-benar populer di kalangan ulama hadis, sehingga riwayatnya benar-benar tersebar di mana-mana. Nah, ini ada kode kha, ini untuk Bukhari, mim untuk Muslim, ya, dal untuk Abu Dawud, ta untuk At-Tirmidzi, sin untuk An-Nasa'i, qaf untuk Ibnu Majah. Nah, qaf ini Qazwin, nah, Qazwini, Al-Qazwini itu nisbatnya Imam Ibnu Majah ya, nama nisbatnya Ibnu Majah kepada negaranya, Qazwin. Nah, ini rumus berarti menggunakan rumus yang dipakai dalam Mu'jam Mufahros karya Wensing ya, yang di bagian-bagian awal, karena nanti di bagian-bagian akhir Wensing tidak menggunakan qaf untuk Ibnu Majah, tapi menggunakan jimha. Oke, tidak apa-apa. Rutbatuh inda bin Hajar, ini jarh ta'dil ya, kualitasnya menurut Ibnu Hajar terkait dengan kompetensi Imam Qutaibah bin Sa'id sebagai seorang rawi, menurut Imam Ibnu Hajar sebagai ahli ya, rijal hadis, ahli kritik hadis, itu apa kompetensi beliau? Oh, thiqah, sabat. Kemudian kompetensinya kalau menurut Imam Az-Zahabi, kompetensi siapa? Imam Qutaibah bin Sa'id di sini ya. Menurut Imam Az-Zahabi sebagai ahli kritik hadis, ahli rijal hadis, lam yadhkurha. Imam Az-Zahabi no comment, tidak menyebutkan kualitasnya apa, gitu ya, tidak menyebutkan kualitas atau rutbahnya, ini nggak disebutkan. Artinya Imam Az-Zahabi belum berkesimpulan mungkin ya, atau karena faktor lain yang ya wallahu alam. Nah, kawan-kawan, sebelum sampai kita di sini membaca data ini, pastikan terlebih dahulu bahwa nama yang kita cari itu betul-betul sama, atau memang itu yang kita cari orangnya. Ini kan tadi kita mencarinya Qutaibah bin Sa'id. Kebetulan di sini Qutaibah bin Sa'id itu memang nama rawi ini di paling atas, jadi gampang. Anda bisa lihat di sini, Qutaibah bin Sa'id. Ini ada Qutaibah Abu Raja ibn Sa'id. Apakah sama kira-kira orangnya? Nah, bisa jadi sama. Oh iya. Nah, tadi kan Qutaibah ibn Sa'id. Nah, di sini menyebutkan namanya Qutaibah Abu Roja, itu kunyahnya. Jadi seandainya nggak ada Abu Roja atau Abu Roja yang di akhir, itu sama. Qutaibah ibnu Sa'id bin Jamil As-Saqafi maulahum. Nah, dari orang Saqif ya, maula orang ini pendatang dari Bani Saqif. Abu Roja, nama kunyahnya. Nah, ini penjelasan siapa beliau, Syekhul Islam, Al-Muhaddits, Al-Imam Thiqah, Al-Jawwal. Nah, ini pengembara, pengelana, ya, Rawiyatul Islam, ya, Abu Roja nama kunyahnya, nama aslinya Qutaibah, nama ayahnya Sa'id, nama kakeknya Jamil, nama uyutnya Tarif As-Saqafi maulahum. Ini kewarganegaraannya ya, yaitu dari Saqif, tapi bukan kebangsaan, bukan aslinya sana, bukan darah sana. Al-Balkhi Al-Baghlani min ahli qaryati Baghlan, ya, min mawalil Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi Al-Amir. Nah, ini termasuk ya datang ke sana itu di
mengikut ya atau menjadi maula ya, dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Baik, kemudian ada di sini juga tadi kitabnya apa? Ini kitabnya tadi Syiar A'lamin Nubala. Ruwatul Tahdzibain ini bukan nama kitab ya, tapi ini data yang dihimpun, yang dikumpulkan oleh Maktabah Syamilah dari Tahdzibain, dua kitab yang berjudul Tahdzib, yaitu Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kawan-kawan nanti mungkin akan ketemu rawi yang di sini ini bukan Qutaibah bin Sa'id, tapi ada nama Qutaibah bin Sa'id. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau di sini tidak ada. Oke. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya. Ini kita lihat. Ini muncul di pencarian Qutaibah bin Sa'id. Tapi ini bukan Qutaibah bin Sa'id. Ini adalah Ayyub bin Najjar bin Ziyad an-Najjar Abu Ismail Hanafi al-Yamami. Ini nama rawinya. Tapi jangan sampai ketipu Anda dengan data ini. Jadi tidak semua data yang muncul di kolom bawah ini, ya, ini adalah data Qutaibah bin Sa'id. Nah, tapi orang-orang yang ada hubungannya dengan Qutaibah bin Sa'id, yang dalam biografi mereka itu tersebut nama Qutaibah bin Sa'id. Ini kan mesin pencari ya. Jadi setiap ada Qutaibah bin Sa'id itu yang muncul. Nah, di sini rawa anhu Qutaibah bin Sa'id. Ada nama Qutaibah bin Sa'id. Kenapa kok nama ini muncul? Karena dalam daftar muridnya Ayyub bin Najjar itu ada nama Qutaibah bin Sa'id. Jadi Qutaibah bin Sa'id ini muridnya Ayyub bin Najjar dan namanya itu tersebut di dalam daftar murid beliau, sehingga nama Ayyub bin Najjar muncul di sini. Nah, ini yang perlu diteliti tadi saya maksudkan itu. Jadi tidak semua yang muncul di sini ini adalah datanya Qutaibah bin Sa'id, tapi data-data yang ada hubungannya dengan Qutaibah bin Sa'id. Nah, oleh karena itu kita pilih, kita pastikan terlebih dahulu mana yang menjadi data Qutaibah bin Sa'id, dan itu akan mudah kalau kita terbantu dengan adanya Ruwatul Tahdzibain. Nah, tapi kadang tidak ketemu juga yang di Ruwatul Tahdzibain karena memang orang ini tidak disebutkan dalam Tahdzibul Kamal sekaligus Tahdzibut Tahdzib. Ya, atau orang ini yang memang ya tadi tidak ada di Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib ya. Nah, maka bisa kita cari di kitab-kitab lain yang ada di sini. Baik, itu menunya. Ada lagi cara untuk mencari perawi, seandainya pakai cara ini nggak ketemu, karena memang misalnya rawi ini nggak dikenal di kitab-kitab populernya. Bisa kita cari lewat sini, kawan. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita cari lewat teropong. Nah, ini ya, pencarian dalam rumpun kitab. Kita cari nanti di At-Tarajim atau Ar-Rijal, biasanya namanya beda-beda ya ini. At-Tarajim wa Tabaqat. Nah, ini daftar kitabnya, semuanya kita klik dalam majmu'ah kulluha. Nah, kita klik ini juga boleh ditambah ya supaya memudahkan. Nah, biasanya nanti kalau di kitab yang lain itu suka muncul namanya bukan Tarajim wa Tabaqat, tapi ada At-Tarajim war-Rijal gitu, atau Ar-Rijal wa Tabaqat, atau At-Tarajim wa Tabaqat war-Rijal, itu macam-macam. Yang jelas kata kuncinya itu cari yang Tarajim, Tabaqat ya, ada Tarajimnya gitu, atau ada Ar-Rijalnya. Nah, itu cara mudahnya. Terus kita cari misalnya tadi Qutaibah bin Sa'id. Nah, kita masukkan di sini. Sudah kita enter akan muncul. Tapi ini lebih sulit ya, mencari seperti ini lebih sulit. Nah, ini karena kitabnya banyak sekali. Nah, dari kitab Tabaqat saja ada banyak sekali di sini. Semua yang ada Qutaibah pasti muncul. Nah, ini alternatif saja. Seandainya menggunakan cara tarjamah tadi, menu tarjamah tadi nggak ketemu, gara-gara misalnya rawinya ini rawi yang benar-benar asing, Anda bisa mencarinya lewat tadi, lewat menu teropong ini, bahas ya, Syasatul Bahas. Nah, kemudian pilih dalam daftar kitab itu rumpunnya Tarajim wa Tabaqat atau Ar-Rijal wa Tarajim wa Tabaqat, misalnya, terus klik semua, atau kalau sudah punya referensi yang dipilih ya pilih saja yang referensi yang mau gitu ya. Misalnya saya mau nyari di Tabaqat Kubronya Ibnu Sa'ad saja, tidak di kitab lain, sudah tinggal ketik ini. Kemudian untuk kolom nama selalu tadi ada banyak ya kolomnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk alternatif kata kunci. Jadi ini kata kuncinya Qutaibah bin Sa'id. Kalau misalnya kita nggak ketemu, kita pakai kata kunci lain.
Nah, tinggal nanti mau pakai au atau pakai wa. Oke, tapi karena itu agak jelimet gitu ya, ya sudah kita pakai ini saja. Kalau nggak ketemu pakai ini, nanti bisa Anda munculkan, oh misalnya namanya kunyahnya Abu Roja, gitu ya. Nanti sehingga data yang kadang nggak menyebutkan Kutaibah, menyebutkan Abu Roja, gitu ya. Anda pakai au, jangan wa. Kalau wa nanti harus dua-duanya muncul. Nah, itu repot. Yang nggak muncul dua-duanya nggak keluar datanya. Kalau pakai au berarti salah satu. Baik, tapi kita nggak usah itu nanti lebih bingung lagi. Oke ya, itu gambarannya kalau menggunakan maktabah syamilah. Nah sekarang kalau kita menggunakan Jami'ul Kalim, nah tampilannya seperti ini, tampilan awalnya ya, tampilan kosongnya. Nah, kemudian kita bahas di sini, ya, misalnya saya mau mencari ini enaknya dari hadis ya, langsung enaknya Jami'ul Kalim itu kita lebih dimanjakan lagi seperti yang sudah kita bahas kemarin. Saya mau pakai hadis Tis'adil Hijjah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu Tis'adil Hijjah. Oke. Oh, enggak muncul. Ah, ini sudah mulai muncul. Baik, nah, ini ya. Yasumu Tis'adil Hijjah wa yauma Asyura. Nah, adanya di Abu Dawud di sini, ada di Musnad Ahmad. Enaknya kalau di Jamul Kalim itu teman-teman, ini rawi-rawinya itu sudah eh, sudah ada informasinya. Nah, itu kita dimanjakan sekali. Beda dengan di Syamilah tadi kan kita masih mencari sendiri biografi para perawi. Ini yang kita cari, Tis Adil Hijjah. Misalnya saya mau ambil dari Abu Dawud saja. Ini ya, Ismul Masdar, sumbernya di mana? Saya mau pakai yang di Abu Dawud. Satu. Nah, Sunan Abi Dawud. Di sini ada nama Musaddad. Tinggal kita klik saja Musaddad. Langsung muncul biografi. Nah, kunyahnya Abul Hasan, nama aslinya Musaddad bin Musarhad bin Musarbal dan seterusnya itu ya. Kemudian mazhabnya ini enggak disebutkan ya karena zaman itu belum ada kayak sekarang ini mazhab-mazhaban gitu ya. Kemudian tahun wafatnya enggak disebutkan, yang ada tahun kelahiran tahun 228. Tempat tinggalnya di mana? Di Basrah. Mawalinya Maula Bani Asad bin Syarik. Kemudian nama populernya Mustadad bin Musarhad al-Asdi. Lakopnya tidak disebutkan. Kemudian rutbahnya, nah kualitasnya menurut siapa ini? Ini belum disebutkan di sini. Nanti kita lihat. Siqotun Hafid ini menurut pembuat aplikasi Jami'ul Kalim ya, atau Islam Web, itu menyimpulkan orangnya Siqotun Hafid. Kelihatannya ini mengambil dari Takribut Tahdhib tadi atau Al-Kashif dari Al-Dhahabi. Tahun kelahirannya, tempat wafatnya di mana? Di Basrah. Lengkap sekali, detail di sini. Nasabnya Al-Asdi Al-Basri. Nah, jadi ini Maula Bani Asad tadi, orang Basrah. Oke, nasyatnya, aktivitasnya, profesinya apa nggak disebutkan. Tobakoh keberapa? Orangnya tobakoh ke-10. Tobakoh ke-10 itu Kibarul Akhidin an Tabail Atibba, yaitu murid seniornya para tabi'in. Jarh ta'dilnya bagaimana? Kita lihat jarh ta'dilnya. Nah, ini tadi, ini rutbah ini jarh ta'dil. Enak di sini jarh ta'dil sudah lengkap di sini. Ada 14 ya, komentar. Nah, Adadul Aqwal ini 14. Ada 14 komentar tentang beliau, bisa lebih ya. Ini tergantung dari mana referensinya. Yang pertama Al-Jurjani mengatakan bahwa innahu awwalu man sannafa al-musnad bil Basrah. Beliau ini penulis musnad pertama di Basrah. Menurut Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau ini thiqah. Menurut Ibnu Hibban, thiqah juga, masuk dalam daftar atau list orang-orang thiqah. Menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Ahmad bin Hambal,
ya, Imam Ahmad menyatakan bahwa beliau soduk ya fi makatabtu anhu. Nah, menurut pribadi Imam Ahmad bin Hambal, hadis-hadis yang sudah diriwayatkan dari Musaddad oleh Imam Ahmad itu adalah hadis-hadis yang baik, orangnya soduk, ya, sangat-sangat jujur, sodukun, sangat jujur. Nah, ini nanti kita harus tahu, harus paham macam-macam redaksi jarh ta'dil. Ya. Kemudian menurut Al-Ghazali beliau siqah, ya. Menurut Imam Ahmad soduk tadi, menurut An-Nasai siqah, menurut Al-Ijli siqah, dan seterusnya ya. Ini kebetulan tidak ada yang menjarah. Yahya bin Ma'in menyatakan juga soduk, maratan siqah, maratan siqah. Nah, ini nanti kawan-kawan ada beda ya. Disebutkan siqah saja dengan siqah itu berbeda. Dengan soduk itu juga berbeda. Jadi Ibnu Ma'in menyebutkan semuanya ta'dil, tapi levelnya beda-beda. Kadang Ibnu Ma'in menyebutnya soduk, sangat jujur. Kadang menyebutkan siqah, kadang menyebutkan siqah. Nah, ini tidak perlu dipertentangkan. Meskipun beda-beda, ini kebetulan semuanya takdil, jadi tidak perlu dipertentangkan. Kalau seperti ini bagaimana ya? Sudah kita lihat nanti suara yang lain itu seperti apa. Bisa kita lihat, oh siqah ya sudah. Siqah meskipun ada siqah, tapi ini masih levelnya siqah. Gitu. Siqah itu kalau dia bicara, nggak ada pendukung saja, nggak ada orang lain yang mendukung riwayatnya, itu sudah terpercaya banget. Karena orangnya di samping jujur banget, juga orangnya cerdas banget. Gitu. Nah, daftar nama gurunya. Nah, di sini sudah ada juga daftar nama gurunya, yang kalau kita klik nanti juga akan muncul biografi lengkapnya seperti di Syamilah tadi. Di sini ada kesamaan dengan Syamilah. Ada 178 guru. Nah, ini penting kawan-kawan, nanti kita menghitung guru. Itu menunjukkan orang ini ketokohannya diakui banget. Popularitasnya sebagai tokoh riwayat hadis itu sangat diakui. Buktinya ini muridnya sangat banyak atau gurunya sangat banyak, 178. Muridnya ada belum muncul 154. Nah, ini berarti kan popularitasnya, ketokohannya sangat diakui. Kalau syuyukhnya banyak, itu berarti ketekunannya dalam belajar itu sangat diakui. Nah, ketekunannya belajar itu diakui. Kenapa? Karena dia punya 178 guru riwayat hadis. Ini khusus riwayat hadis saja ya gurunya ya. Sehingga bisa kita ketahui betapa beliau itu semangatnya dalam belajar hadis sampai punya guru sekian banyak. Nah, kalau murid itu terkait dengan ketokohan. Oh, beliau itu ketokohannya dalam riwayatan hadis sangat diakui. Sehingga muridnya sampai 154, ini murid yang aktif. Bisa lebih kalau referensi yang kita pakai ya boleh jadi menyebutkan lebih lengkap dari ini. Dan ini yang terdata ya, yang tidak terdata boleh jadi juga masih banyak. Seperti kita hari ini ya, saya punya mahasiswa berapa? Oh, kalau di kelas E ini ada 30. Nah, kebetulan yang tercatat di situ. Kelas A, B, C, D misalnya nggak tercatat. Nah, ini kan bisa jadi seperti itu. Tapi yang tercatat di sini ada 164. Ini lengkap. Data riwayat, data muridnya udah lengkap. Kita lihat bisa nih. Ada Yusuf Ibnu Yakub, muridnya Musaddad ini yang punya riwayat 1224. Kemudian meriwayatkan dari Musaddad itu ada 142. Ini lebih banyak lagi nih. Kalau Yahya bin Muhammad ini punya riwayat hadis 524. Berarti ini kan orang hebat nih. Hadisnya banyak 524. Dari 524 ternyata sebagian besarnya yaitu 302 hadisnya itu diriwayatkan dari Musaddad. Berarti kita bisa tahu di sini bahwa Yahya bin Muhammad itu murid yang mulazim, yang sabat ya, yang mulazim. Mulazim itu yang sangat intensif belajarnya kepada Musaddad dibandingkan kepada guru-guru yang lain. Kenapa? Karena dari 524 lebih dari setengah, yaitu 302 ya, riwayatnya sebagian terbesarnya itu adalah diambil dari Musaddad. Berarti ini mulazim, Musaddad ini sangat menekuni ya halakohnya, pembelajarannya Pak Musaddad tadi ya, rawi Musaddad. Nah, ini data Tahdhibul Kamal. Oh, ternyata Tahdhibul Kamal yang dipakai oleh di sini oleh Jawamiul Kalim.
Nah, ini data lengkapnya di Tahdhibul Kamal aslinya seperti ini. Ini daftar murid dan daftar gurunya, ada disebutkan di sini, termasuk jarh wa ta'dilnya, data lengkapnya di sini. Kalau tadi di sini kan kesimpulannya ya, data yang sudah disimpulkan. Nah, ini kelebihannya menggunakan Jawami'ul Kalim. Kita sudah dimanjakan sekali dengan data-data yang ada di sini. Abu Awanah sama cara yang lihatnya tadi begitu ya, cara membacanya. Nomor perawi di sini 47.675, kunyahnya apa, aslinya mana, tahun lahirnya, tahun wafatnya, kemudian nasyatnya Al-Bazzaz. Ini profesinya disebutkan di sini ya. Kemudian tabakohnya ketujuh dan seterusnya. Ini daftar jarh ta'dilnya ada 16 pendapat. Kemudian daftar gurunya, daftar muridnya, ini data lengkapnya di Tahdhibul Kamal. Yang penting sudah tahu caranya, ya itu kalau menggunakan Jawami'ul Kalim. Sekarang saya ingin memperlihatkan terkait dengan contohnya ya. Sekarang kalau kita lihat praktiknya seperti apa, kembali lagi ke sini. Ini tadi menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah sudah, Jawami'ul Kalim juga sudah. Nah, sekarang kita lihat daftar kitab Rijalul Hadis yang populer. Nah, ini nanti Anda bisa merujuk. Ini kalau ini ringkasan saya ambil dari kitab Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid. Sekali lagi, Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid karya Dr. Mahmud Tohan. Ini kalau kita mau mencari biografi sahabat, ada di sini direkomendasikan 3 kitab ya. Bisa lebih. Ada Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Usudul Ghabah, ada Isobah fi Tamyiz Sahabah. Bisa juga menggunakan At-Tabaqatul Kubra, di situ juga banyak nama sahabat. Ada Tazkiratul Hufat untuk kitab tabaqat. Tadi kan kita tahu ada tabaqat 10, tabaqat 9. Itu generasi siapa sih? Generasi sahabat yang senior atau junior. Itu ada di sini tabaqat. Ini generasi tabi'in, itu ilmunya namanya ilmu tabaqat. Kitab yang banyak menyebutkan itu apa? Ada 2 yang direkomendasikan, Tabaqat Kubra dan Tazkiratul Hufat. Ini rekomendasi Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Ushul Takhrij wa Dirasatul Asanid. Kalau ingin mencari data biografi perawi khusus ya. Ini ada Al-Hidayah wal Irsyad fi Ma'rifati Ahli Thiqati was Sadat li Ahmad bin Muhammad bin Al-Kalabadi. Ini khusus rawi-rawi yang ada di Sahih Bukhari. Nah, ini ada rawi-rawi yang khusus di kitab Muwatta. Ya, Ta'rif Birijalil Muwatta. Kadang kita nggak ketemu mencari rawi imam yang ada di Sunan Al-Baihaqi, terus nggak ketemu di semua kitab rijal hadis. Ternyata ada rawi khusus, ada kitab khusus yang menjelaskan rawi-rawinya Imam Baihaqi. Nah, itu penting untuk kita cari. Nah, ini sebagian saja, ya, sebagian saja berdasarkan orang-orang sikoh saja di sini. Tapi rumit kan kalau mencari manual begini. Kalau sudah ada aplikasi tadi mudah. Tinggal nanti kita rujuk. Kalau sudah ketemu, kita rujuk, kita lihat ke kitab aslinya. Daftar nama rawi yang dhaif atau yang mutakallam fihim, yang banyak dikomentari, yang banyak diperbincangkan oleh para ahli rijal hadis. Nah, itu ada Du'afaul Kabir, Du'afaul Shaghir karya Al-Bukhari, ada Du'afaul Matrukin karya An-Nasai, ada kitab Du'afa karya Al-Uqaili, Ma'rifatul Majruhin minal Muhadditsin karya Ibnu Hibban, Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal ya karya Al-Jurjani dan sebagainya, Mizanul I'tidal Adz-Dzahabi, Lisanul Mizan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang recommended menurut menurut Dr. Mahmud At-Tohan. Kalau berdasarkan tadi kan ini orang Basrah, Anda nggak ketemu, Anda bisa menggunakan kitab rijal yang disusun berdasarkan data geografis atau letak geografi. Tarikh wasit. Nah, kalau rawinya orang wasit, Anda cari di kitab geografi nggak ketemu, Anda bisa alternatifnya ke tarikh wasit. Tapi nyari kitab ini sulit-sulit biasanya. Tarikh Baghdad, tarikh Asbihan, tarikh Naisabur, banyak sekali itu. Ya, cuma nyari begitu itu agak rumit, ya lebih mudah yang tadi menggunakan aplikasi. Sekarang kita akan lihat contohnya. Saya punya hadis misalnya bunyinya seperti ini. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'adzil hijjah wa yauma asyura wa salatatan fi kulli syahr. Ini contoh yang kemarin sudah saya tunjukkan untuk skema sanad. Ini hasil takhrijnya yang kemarin. Kemudian ini adalah skema sanad yang kemarin saya tunjukkan, yaitu metode meneliti kesahihan sanad atau nisbat hadis kepada Rasulullah. Ada 2, menggunakan survei atau sensus. Dengan kita tahu
peta ya jalan periwayatan hadis dari masa ke masa, kita nanti bisa menentukan saya mau sensus atau mau survei kesesuaian sanadnya. Oke, saya mau survei saja. Kalau survei berarti Anda harus pakai sampel, cukup pakai sampel. Nah, cara mencari sampel kemarin saya tunjukkan ada menggunakan prinsip aulu dan nuzul. Mana yang ali, mana yang nazil. Kalau untuk survei yang enak itu pilih sampelnya sampel yang sangat ali, jangan yang nazil, repot, rumit, kerjanya lama, banyak. Nah, itu. Nah, kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit kan gitu ya untuk survei. Nah, ini cari yang jumlah rawnya sedikit. Nah, berarti jalurnya Imam Ahmad yang melalui Suraij. Nah, karena cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita ambil sampel 1. Yang lain tidak kita pakai, nggak apa-apa. Nah, kita cukup 1 sampel. Seandainya orang-orang yang ada di sini, ya, ba'du azwajin Nabi Imratu Hunaidah bin Khalid Al-Khur ibnu Sayyah. Ini kebanyakan di kitab-kitab hadis disebutkan sobah, tapi kalau kita cari nanti di kitab rijalah hadis, ternyata sobah itu malah nggak ketemu. Nah, yang tepat itu soyyah. Tapi kita lihat nanti saja. Nah, ini sekali lagi kita lihat ini ya. Jalurnya Affan, jalurnya Abu Nuaim, Asad bin Musa, Musaddad ini nggak harus kita teliti kalau kita menggunakan survei sampelnya tadi dari jalurnya Suraij. Tapi kalau misalnya di sini, ya, kalau di sini ada yang doif ya di rawi yang atas ini, yang 1 ini, ya ini kan tidak punya syahid. Ya, kalau istilahnya ini kita bisa tahu di sini level sahabatnya cuma 1, yaitu ba'du azwajin Nabi. Tapi kita nggak tahu nih ba'du azwajin Nabi itu siapa. Nah, kalau lebih dari 1 orang berarti ada syahidnya. Tapi kalau cuma 1 orang berarti dia mutabi. Tapi boleh jadi di sini bukan ada banyak orang, tapi perbedaan versi saja. Yang kebetulan di sini cuma 1, Imratu Hunaidah. Nah, maka ini punya mutabik saja. Sanad Suraij ini punya mutabik, yaitu mutabiknya siapa? Ada Abu Awanah. Sanadnya Affan punya mutabik Abu Nuaim, Asad bin Musa, Musaddad. Nah, tapi tidak punya syahid. Tapi ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa hadis ini ada. Dari siapa? Dari azwajun Nabi. Siapa yang menyatakan dari azwajin Nabi, dari Imratu Hunaidah, dari Hunaidah, yaitu ada Suraij, ada Affan, ada Abu Awanah, Abu Nuaim, dan sebagainya. Tapi tidak punya saksi penguat dari level sahabat. Tapi tidak apa-apa, itu sudah cukup ya. Nah, kalau yang dhaif di sini enak ya, selesai, maksudnya sudah selesai penelitian. Makanya nanti menelitinya itu mulailah dari rawi pertama atau dari ujung sanad yang akhir sanad, yaitu sini. Ya, dari sahabat dulu, baru tabiin, baru tabiin. Seandainya nanti di sini ada tabiin yang dhaif misalnya, atau tabiin yang dhaif, nah, kalau kita tahu peta sanadnya begini, udah nggak usah dilanjutkan penelitiannya, itu sudah langsung ketahuan semua sanadnya dhaif, karena ada di sini dhaifnya. Tapi kalau ternyata di sini orangnya tidak dhaif, sikoh semua, terus kemudian Suraij yang dhaif seandainya, maka kita bisa mengambil sampel kedua, yaitu Abu Awanah. Abu Awanah yang mana yang kita pakai? Nah, pilih yang paling ali lagi. Bisa menggunakan Affan, tapi karena tadi sudah Ahmad bin Hambal, pakailah data lain dari Abu Dawud. Jangan sama-sama Ahmad bin Hambal. Dari Abu Dawud. Nah, Abu Awanah lewat Musaddad, Abu Dawud. Nah, akan ada 2 sampel ketika di sini sudah sampel 1 dinyatakan lemah misalnya, maka bisa menggunakan sampel 2. Itu kalau lemahnya di sini, ya, di level yang ada mutabiknya. Tapi kalau levelnya yang di atas ini yang tidak ada syahid, tidak ada mutabiknya, maka di level ini berarti hadisnya ya sudah kita nyatakan semuanya dhaif, semua jalurnya. Nah, oke, kalau sensus berarti semua diteliti satu-satu tanpa terkecuali. Itu karena pengen mengetahui, misalnya saya pengen tahu jalurnya Ahmad bin Hambal itu seperti apa sih kualitasnya. Saya pengen tahu juga jalurnya Al-Baihaqi secara satu persatu kualitasnya bagaimana. Ini untuk penelitian yang tujuannya bukan sekedar tahu nisbat hadis, tapi misalnya analisis analisis rawi atau analisis yang lain yang memang kita ingin tahu. Ini opsi 1 tadi ya. Kemudian setelah kita pilih sampelnya, jangan lupa untuk mendeskripsikan sanad sampel tersebut. 1, jumlah rawinya ada berapa. Ini kita hitung mulai dari ini awal rawi 1 sahabat, ya 2 Imratu Hunaidah, 3 Hunaidah, 4 Al-Khur ibnu Sayyah, 5-nya Suraij,
6-nya Ahmad bin Hambal. Mukharrij kita masukkan rawi ya, karena ini sebagai perawi terakhir yang mendokumentasikan. Jadi tetap kita masukkan saja. Meskipun istilahnya nanti tidak kita sebut rawi, tapi kita sebut mukharrij. Tapi kan mukharrij itu rawi juga. Rawi yang terakhir mengeluarkan hadis ini. Sampai kemudian kita tidak perlu lagi mencari rawi-rawi setelah itu. Ya, jadi tetap kita masukkan 6. Ya. Kemudian dari data ini kita deskripsikan ada 2 rawi yang mubham. Mubham itu tidak disebutkan namanya. Nama aslinya tidak disebutkan. Siapa itu? Ba'du azwajin Nabi. Nah, di antara istri Nabi, sebagian istri Nabi, siapa itu istri Nabi? Kan tidak disebutkan namanya di sini. Entah itu Ibu Aisyah, ataukah Ibu Hafsah, ataukah Ibu Ummu Salamah, ataukah Ibu Saudah, ataukah Ibu Zainab, ataukah Ibu Saudah, dan sebagainya. Imra'atu Hunaidah, istrinya Hunaidah, ini nggak disebutkan namanya, mubham juga. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham itu kalau ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi seperti ini, istrinya Hunaidah, namanya siapa nggak disebutkan. Kemudian ada Hunaidah bin Khalid. Nah, berarti yang mubham tadi 2. Ya, ba'du azwajin Nabi, sahabat, dan tabi'in, imra'atu Hunaidah. Rawi 3, 4, 5, dan 6, alhamdulillah disebutkan namanya, mudah jadinya. Nah, sumber hadisnya ada di kitab Musnad Ahmad, ya, termasuk master asli jenis 1, ya, mukharrij mu'allifnya wafat tahun 241 Hijriah. Ingat, semakin awal semakin bagus dan semakin mudah untuk dicari data rawinya. Nah, oke. Kemudian, tapi sekali lagi tidak menjamin kesahihan sanad ya, hanya untuk memudahkan, bagus dalam arti mudah untuk diteliti. Dan kemungkinan terjadi kekeliruannya itu lebih minim, ya, lebih kecil. Nah, ini alternatif ya, sampel 2, opsi kedua, sampelnya bisa kita ambil lebih dari 1. Itu kalau kita dapati ada indikasi di level ini ya, Suraj itu ada kedhaifan. Kita bisa ambil sampel 2, sampel 3 seperlunya ya. Kalau kita dapati semua udah sikoh, sudah nggak usah diteliti, yang lain itu sudah cukup ya. Jadi ibaratnya kalau ada tandon air, kemudian ada keran yang jalur kemana-mana, ini tandonnya adalah ba'du azwajin Nabi, kemudian airnya itu bening di sini. Nah, terus kemudian kerannya itu ada banyak, ada kerannya Suraj, ada kerannya Abu Nu'aim, ada kerannya Musaddad. Nah, kalau ada satu keran yang kotor, itu belum tentu satu tandon kotor. Ya, tapi kalau satu tandonnya udah kotor di Imra'atu Hunaidah sini, maka di sini pasti kotor semua di semua keran. Tapi kalau di kerannya Musaddad saja yang kotor misalnya, maka kita lihat di kerannya Abu Nu'aim, di kerannya Suraj, itu kotor atau enggak. Kalau di sini enggak kotor, berarti masalahnya cuma di Musaddad, di kerannya Musaddad. Itu kalau dianalogikan pakai tandon air. Oke, nah ini contoh kalau pakai samilah tadi. Ya, ingat gunakan ikon tarjamah yang simbolnya seperti ini. Nah, ini ya, adanya di sini kalau samilah versi saya ini. Oke, sekarang kawan-kawan kita mengenali biografi apa saja yang perlu kita kumpulkan untuk meneliti kualitas sanad hadis. Nah, ini jenis data biografi yang kita perlukan ada 7 ya. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu nama rawi yang disebutkan sanad dalam hadis itu sudah jelas. Gunakan nama yang sudah jelas tersebut dalam sanad itu. Untuk mencari biografinya dalam kitab-kitab rijalul hadis tadi masukkan nama Qutaibah bin Sa'ad contohnya. Musaddad tadi contohnya, atau Suraj, kebetulan namanya Suraj saja. Jadi ya Suraj saja kita masukkan. Nanti tinggal ada muncul banyak alternatif di situ. Ya, untuk memastikan bahwa nama tersebut adalah benar rawi yang dimaksud dalam sanad, bisa menggunakan pendekatan tobaqot, tahun wafat, atau melihat daftar guru murid serta melihat rumus sebaran riwayatnya. Nah, ini data nama, data tobaqot, data tahun, data tempat, data guru. Simbolnya kalau guru itu rawaan atau haddatsaan atau an saja. Rawaan fulan dan fulan 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 gitu. Jadi ini daftar nama murid, nama guru, nama-nama yang disebutkan setelah kata rawaan atau an, setelah haddatsaan atau salah satu dari 3 ini, itu adalah daftar nama guru. Kalau yang disebutkan setelah rawaan hu, haddatsaan hu, atau setelah anhu saja, nah, terus ada nama banyak rawi, banyak orang, maka orang-orang itu dipastikan adalah muridnya rawi yang sedang kita cari. Kemudian data jarah wa ta'dil, nomor 7. Tadi sudah saya contohkan di Jamul Kalim, di Samilah juga itu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Mulai pencarian data biografi dari tingkat sahabat terlebih dahulu, agar mudah ya tadi. Kecuali kalau nama sahabatnya nggak diketahui, seperti dalam kasus sanad ini. Tadi kan nama rawi sahabatnya
ba'du azwajin Nabi, tidak diketahui ya, maka bisa kita ketahui pakai nama rawi berikutnya. Ya, kalau nama sahabat nggak diketahui, seperti dalam kasus sanad yang sedang kita tampilkan di sini, pencarian manual bisa dimulai dari nama perawi yang sudah populer. Namun dalam penyajiannya, data sahabat tetap diletakkan di urutan pertama. Nanti meskipun kita mencarinya itu boleh menggunakan rawi terakhir dulu, rawi yang di bawah-bawah tadi itu, di bagannya, ya. Tapi tetap penyajian datanya nanti dalam penelitian kita dahulukan nama sahabat. Itu sekali lagi untuk memudahkan proses penelitiannya, ya, terutama saat meneliti jarh wa ta'dilnya nanti. Ya, kemudian pastikan Anda tidak keliru memilih rawi, karena bisa jadi ada puluhan nama yang mirip bahkan sama. Jadi harus benar-benar jeli membaca, memilih dan memilah data perawi yang kita temukan dalam aplikasi tadi. Kemudian catatlah data-data tersebut sesuai dengan instrumen 7 jenis data yang telah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya, nah ini cara membaca data biografi. Tadi kalau kita di Syamilah itu ditunjukkan tahdibul tahdib, tahdibul kamal, al-jarh wa ta'dil, menu antara al-jarh wa ta'dil. Di Jamul Kalim juga begitu. Nah, ini kita misalnya kita lihat namanya kita ganti Suraj ya. Nah, oke, biar lebih mudah saya tampilkan di Syamilahnya dulu. Ya, kembali ke Syamilah, kita lihat nama Suraj ya sekali lagi untuk tambah praktek lagi. Karena di sini kelihatannya nanti ada perbedaan tampilan. Suraj, oke, sudah saya tampilkan. Ingat, pilih dulu. Nah ini, jangan sembarangan, oh paling atas Suraj, belum tentu. Ternyata ini bukan Suraj, tapi ini Abu Ja'far ibn Abi Suraj. Bukan Suraj, ya, karena ini cuma apa ya, ayahnya Suraj, ya. Abu Ja'far ibn Abi Suraj. Nah, jadi ini bukan Surajnya, ya. Berarti bukan rawi ini, meskipun diriwayat tahdzibin. Kemudian di kedua Ahmad ibn Abi Suraj, bukan, karena bukan Suraj, tapi Ahmad ini. Nah, kita cari kan Suraj, bukan Ahmad bin Abi Suraj. Ahmad bin Sabbah, bukan juga jelas. Harab bin Suraj, bukan, meskipun riwayat tahdzibin ya sekali lagi ada di sini. Nah, Harab, tapi ini bukan Suraj, ini hanya Harab, berarti anaknya Suraj. Aku Bashir bin Suraj. Ya. Ini anaknya Suraj, bukan Suraj. Berarti bukan ini yang kita cari. Cari lagi sampai yang ketemu Suraj. Nah, di sini lihat aja di bagian bawah ini yang kursor ini. Nah, ini ada Suraj ibn Nu'man, kita lihat. Suraj bin Nu'man. Tapi ada lagi orang namanya Suraj juga. Suraj bin Nu'man bin Marwan al-Jauhari. Ini Suraj bin Yunus. Ada Suraj bin Nu'man, ada Suraj bin Yunus. Mana yang benar? Nah, inilah tadi. Kalau ada rawi yang sama dan kita belum tahu, tadi kan di sana cuma Suraj saja. Apakah Suraj bin Nu'man atau Suraj bin Yunus? Ini namanya dalam sanad namanya rawi muhmal. Rawi yang namanya itu muhmal. Namanya tidak disebutkan lengkap sehingga ada kesamaan dengan rawi lain yang kebetulan namanya sama persis. Tidak ada pembeda. Nah, makanya di sini kita perlu lihat antara Suraj bin Nu'man atau Suraj bin Yunus mana yang benar. Kita lihat muridnya. Tadi kan Suraj itu gurunya Ahmad bin Hambal. Nah, sekarang kita lihat muridnya. Berarti kan, nah, ada nggak nama Ahmad bin Hambal? Ahmad bin Muhammad bin, nah, ini tidak ada kelihatannya. Ini yang Suraj bin Yunus, tidak ada nama Ahmad bin Hambal dalam daftar muridnya. Berarti bukan ini. Suraj bin Nu'man, kita lihat tabakohnya 217 mungkin. Wafatnya 217, tabakoh 10 mungkin ya menjadi gurunya Ahmad bin Hambal. Sekarang kita lihat muridnya, ada nggak nama Ahmad? Ternyata ada, Ahmad bin Hambal. Berarti yang benar di sini adalah Suraj bin Nu'man. Nah, ini cara memastikan ketika ada rawi yang namanya sama. Jarh wa ta'dil, ini datanya tadi, saya copy. Ya, saya copy, ya, tinggal di Ctrl A, pilih semuanya, Ctrl C, sudah masuk ke apa tadi tempat penyajian data. Ya, di sini kita paste di sini muncul ini. Nah, sekarang cara membaca data begini. Yang bagian ini nama lengkap. Kho dal sin kof ini sebaran riwayat ya, rumus sebaran riwayat dari dalam Maktabah Syamilah ada rawalahu. Riwayatnya tersebar di mana saja. Kho dal sin kof. Ini. Suraj ini nama lengkapnya. Nah, di sini sudah lengkap ada nama kunyah, nama lakopnya, ya. Bahkan mungkin profesinya juga ada. Asalnya Al-Baghdadi,
kewarganegaraannya, asluhu min Khurasan, ini kebangsaannya dari Khurasan. Data wilayah tempat yang pernah ditinggali, disinggahi, ini ada Baghdad, ada Khurasan, ya, yang disebutkan dalam nama. Berarti ini orang populernya di situ, ya, terkenalnya di Baghdad, di Khurasan. Mungkin pernah berkunjung ke tempat lain, tapi nggak disebutkan. Kemudian datanya apalagi di sini. Qala al-Mufaddal Ibnu Ghassan al-Ghalabi, an Yahya bin Ma'in, surat Siqah. Nah, ada kata Siqah. Ini data jarh ta'dil yang saya kasih merah-merah ini. Siqah laisa bi ba'sun ghalata fi ahadits wa kana siqatan, Siqah ma'mun, qala Ibnu Hibban fi siqat, atau zakara Ibnu Hibban fi siqat. Itu semua adalah data jarh ta'dil. Ini penting tadi data ketujuh. Ya, kemudian data tahun wafat mata yaumal adha sanata sab'a asyara wa mi'atain. Ya, pada hari Idul Adha tahun 217 ya wafatnya. Ini sudah ada data biografi, data tinggalnya sudah ada, data tahunnya sudah dapat lengkap, ini sudah, sebaran riwayatnya ada di Rawalahul Arba'ah ini. Dal tak sin kof, ya, ditambah Imam Bukhari 5. Sunan 4 ditambah 1 sahih, yaitu 5 Imam Bukhari. Ibnu Hibban menambahkan informasi, Yukna Abul Haris. Orang ini nama aliasnya, nama lainnya, panggilannya, di samping Abul Husain, Abul Hasan, juga Abul Haris. Punya 3 anak yang populer, ya, entah itu anak pertama semua, atau 3 anak yang menjadi tokoh. Nah, itu biasanya orang menyebut kunyah itu pakai ukuran itu. Ada Abul Hasan, Abul Husain, atau Abul Haris. Itu nama kunyahnya, nama panggilannya. Oke, ini cara membaca data. Sehingga nanti kalau dipilah-pilah, datanya akan tampil seperti ini. Nah, ini Suraj, nama yang ada di sanad. Kita nomori nomor 5, karena memang orangnya di nomor 5, bukan nomor 1. Ya. Nah, karena tadi nomor 1 nggak diketahui, nomor 2 nggak diketahui, sudah kita ambil nomor 5. Nggak apa-apa. Untuk mengungkap nomor 1 itu siapa, nomor 2 siapa. Jadi Ba'du Azwajin Nabi itu siapa, Imra'atu Hunaidah itu siapa. Nama lengkapnya Suraj bin Nu'man, Anda tulis, ya, atau nulis Arabnya seperti ini. Tabakohnya 10. Siapa itu Tabakoh 10? Kategori apa? Kategori Kibarul Akhirina Antaba'il Atibba. Murid seniornya tabi'ut tabi'in. Tahun lahirnya nggak disebutkan, nggak apa-apa, sebutkan aja nggak ada gitu, atau di shred gitu. Ya, jangan, Ustaz kalau nggak ketemu bagaimana? Nggak usah panik, nggak usah bingung. Ya, nggak ketemu ya sudah gitu. Nah, kemudian tahun wafatnya tahun 217 Hijriah. Nah, kebetulan ketemu ya. Wilayah tinggalnya, karena tadi ada keterangan asluhu Khurasan, ya, kebangsaannya Khurasan, tapi kewarganegaraannya beliau lama tinggalnya itu di Baghdad. Bahkan mungkin saya wafat juga di Baghdad ya. Maka kalau apakah harus ditulis kebangsaan, kewarganegaraan? Tidak. Ini hanya saya ingin menunjukkan karena tadi ada data asluhu, asalnya tadi. Nah, bisa Anda sebutkan cuma Khurasan, Baghdad, terus apalagi misalnya kalau ketemu lagi misalnya Madinah, ya Madinah tulis. Kalau ketemu lagi Bukhara, ketemu Samarkand, ketemu Naisabur, tambahkan Naisabur gitu. Tergantung data yang ditemukan di sana. Tidak bisa ngarang-ngarang. Kemudian data guru tadi yang ada rawaan, ya, atau syuyukh kalau di Samilah tadi ya. Nah, itu ada Ismail bin Ja'far, Baqiyah bin Walid, Hamad bin Zaid, lebih dari 3 orang. Enaknya kalau ini Jawami'ul Kalim tadi ya, langsung ketemu 170 gurunya. Nah, di antaranya ada siapa? Tadi di sanadnya ada Al-Khur bin Sayyah. Di sini nggak ada. Dari 178 guru misalnya tidak ada nama Al-Khur. Tulis kalau tidak ada. Tidak terdapat nama Al-Khur bin Sayyah dalam daftar gurunya. Meskipun gurunya lebih dari 100 orang. Penting untuk mencatat lebih dari 3 untuk memastikan bahwa orang ini betul-betul orang yang ahli riwayat. Memang orang yang menyibukkan diri dalam periwayatan hadis sehingga gurunya banyak. Kalau gurunya cuma 1-2, ini orangnya biasanya tidak dikenal, ya, menjadi majhul ain, ya, atau wuhdan. Orangnya itu orang asing dalam dunia periwayatan hadis. Mungkin nggak asing dalam pergaulan tetangga, tapi asing dalam dunia periwayatan hadis. Nah, makanya penting untuk mengetahui berapa jumlah guru. Ukuran banyak minimal 3. Jadi kalau gurunya 3 itu sudah, orang ini sudah
banyak yang tahu. Atau gurunya 100. Nah, ini berarti orang ini memang betul-betul aktivis ya periwayatan hadis. Data muridnya juga begitu, lihat ada berapa muridnya. Oh, muridnya cuma 1, berarti orang ini sebenarnya orang asing dalam dunia riwayat hadis. Orang ini nggak punya banyak murid, nggak aktif meriwayatkan hadis, muridnya cuma 1, yang tahu cuma dia doang, muridnya 1 doang itu. Tapi karena ini lebih dari 3, nah, maka orang ini populer dalam dunia periwayatan hadis. Apalagi kalau Anda bisa menyebutkan seperti Jami'ul Kalim tadi, muridnya ada 500 orang, muridnya ada 100 orang. Oh, berarti ini memang betul-betul orang yang diakui ketokohan dan kepakarannya dalam dunia periwayatan hadis. Data jarh wa ta'dil, nah, seperti di Jami'ul Kalim tadi itu bagus, Anda pilah-pilah lengkap dengan namanya. Ini tadi kalau kita lihat, nah ini Anda sudah enak ini. Yahya bin Ma'in menyebutkan sikoh, Al-Ijli menyebutkan sikoh, Abu Dawud menyebutkan sikoh. Ini tinggal Anda sajikan dalam bentuk begini. Ibnu Ma'in menyebutkan sikoh, berarti takdil. Jarahnya tidak ada, referensinya Tahdhibul Kamal. Anda bisa lihat di sini. Qala al-Mizzi Tahdhibul Kamalnya. Ya, di data Syamilah tadi ada. Al-Ijli menyebutkan sikoh, berarti taruh di takdil, jangan dijarah. Ya. Ahmad bin Hambal sikoh. Beliau menyebutkan sedikit jarah, ghalata fi ahadits. Referensinya di Tahdhibul Kamal. Nah, ini di sini. Ghalata fi ahadits. Oh, Ibnu Hambal enggak menyebut sikoh ya, hanya ghalata fi ahadits. Nah, oke, berarti takdilnya dikosongi, ya, jarahnya ghalata fi ahadits. Nah, harus tahu nanti definisi atau arti dari ini semua. Kalau fi hadis itu beliau melakukan kekeliruan dalam beberapa hadis. Ini cuma catatan, tidak jarah sebenarnya. Tapi hanya sekedar catatan, hati-hati. Kadang beliau keliru. Namanya orang sikoh, orang cerdas, itu bukan berarti nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Nah, jadi ini jarahnya Ahmad bin Hambal ini cuma peringatan, bukan jarah yang bermasalah. Maka di sini tetap saya tulis sikoh saja. Hanya mengingatkan kalau dalam beberapa hal beliau keliru. Apakah itu dobitnya khafif? Belum tentu. Nah, karena orang sikoh itu ya salah 10 kali itu ya wajar manusia. Salah punya 1000 hadis, yang 10 keliru itu masih wajar. Ya, orang hafid Quran 30 juz yang cuma segitu ya, nggak nambah-nambah itu. Maksudnya beda dengan hadis yang jumlahnya jutaan, cuma 30 juz hanya 6.000 ayat itu sudah hafal lancar saja, ya bolak-balik lancar itu sudah khatam ratusan kali, itu saja kadang masih lupa, masih keliru, masih salah mengucap, itu wajar. Ya. Oke, nah ini ada Raqutni menyebutkan sikoh Ma'mun, Ibnu Hibban menyebutkan minat sikot, referensinya Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal. Nah, ini disebutkan semua. Baik, itu ya. Sekarang kita tinggal praktik. Ya, silakan. Anda kan sudah di kemarin tugas kemarin membuat skema sanad ya. Nah, Anda sudah buat, pilih salah satu yang bisa dijadikan sebagai sampel penelitian kesesuaian sanad hadis. Setelah pilih salah satu, identifikasi seperti yang saya contohkan tadi. Ya, berapa jumlah rawinya, ada nggak rawi yang mubham tadi itu ya. Kemudian kumpulkan data biografi seluruh riwayat hadis, entah itu menggunakan Maktabah Syamilah atau menggunakan Islam Web atau menggunakan Jami'ul Kalim atau menggunakan metode manual pakai kitab-kitab rijalah hadis, silakan saja ya, bebas. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah terkumpul data-data tersebut, nanti kita akan masuk ke langkah materi selanjutnya, praktik lagi. Apa itu? Meneliti atau menganalisis data yang sudah terkumpul tadi itu. Ada 2 yang kita analisis nanti, analisis ketersambungan sanad menggunakan data tadi. Yang kedua, menganalisis keadilan dan kedobitan para periwayat hadis secara keseluruhan. Baik, dari situ nanti baru bisa kita simpulkan apakah sanadnya sahih, apakah nisbatnya kepada Rasulullah ini sahih atau tidak. Nah, gitu ya. Oke, terakhir ini sebagai motivasi untuk kita, Imam Ibnu Mubarak itu tokoh hadis yang sangat populer ya di abad kedua Hijriah. Ya, beliau itu punya kebiasaan berdiam diri di rumah atau jarang banget keluar rumah. Sampai-sampai banyak orang komentar, apakah nggak bosen Anda itu di dalam rumah, nggak jenuh apa di dalam rumah terus, nggak pernah keluar, nggak pernah serawung, kumpul sama orang. Nah, jawaban Imam Ibnu Mubarak apa? Karena beliau itu orang yang ahli hadis, tekun dalam mempelajari hadis, nggak pernah keluar itu cuma ngaji aja hadisnya, neliti aja sebagai peneliti hadis, ya maka beliau pasti hidupnya itu di perpustakaan hadis terus gitu ya. Kalau sekarang di laboratorium hadis aja.
meneliti hadis saja. Kata beliau apa jawabannya? Masya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa jenuh sementara aku selalu bersama Rasulullah dan sahabatnya di dalam rumah ini. Dalam setiap hari saya baca hadis di depan para santri ataupun bahkan sendiri meneliti hadis seperti mahasiswa tafsir hadis ini. Ya, setiap hari saya meneliti hadis, membaca hadis, menyebut nama Rasulullah, sahabat Rasulullah. Teman saya banyak itu para sahabat. Rasulullah langsung menceritakan kepada saya, seolah-olah saya itu sedang belajar dengan Rasulullah langsung. Mana mungkin saya bisa bosan? Wa kaifa astauhish wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Nah, jadi sebagai motivasi buat kita, kalau kita meneliti hadis itu jangan dianggap beban, tapi anggaplah Anda itu sedang bersama para sahabat Nabi, bersama Rasulullah, belajar bersama-sama dalam satu majelis mereka. Nah, dan tentu kalau kita belajar dengan orang-orang yang utama, orang-orang mulia, orang-orang hebat, maka tentu di situ tidak ada rasa bosannya. Oke ya, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.